Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jenis asesmen yang ketiga yaitu Assessment of Learning atau AOL. Yang pertama tadi adalah AFL, Assessment for Learning. Yang kedua adalah Assessment as Learning atau AAL. Dan yang ketiga itulah Assessment of Learning, penilaian terhadap pembelajaran. Nah, mungkin Assessment of Learning inilah yang paling sering kita lakukan. Itu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, mungkin setiap semester kita mengadakan ulangan semester, PTS, PAS, atau dulu mungkin juga ada ya penilaian-penilaian di akhir semester, di akhir tahun tingkat kelas 3 tuh seperti UN. Nah, itu maksudnya kepada assessment of learning. Nah, tujuannya apa? Itu menilai capaian pembelajaran. Kemudian untuk bertujuan untuk memberikan bukti terkait pencapaian siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dan penilaian yang disertakan dengan angka atau huruf nilai. Nah, di sini sudah mulai muncul kata-kata sumatifnya. Terjelas ya, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan penilaian ini sudah sangat sering. Nah, di akhir tujuannya itu untuk menilai capaian pembelajaran siswa sebagai alat bukti tetap di-outputkan berupa angka atau huruf. Nah, sumatif. Kemudian juga digunakan untuk membandingkan prestasi suatu peserta didik dengan standar. Kemudian dari assessment of learning ini biasanya juga dapat digunakan sebagai acuan untuk pedoman untuk mengkomunikasikan perkembangan peserta didik kepada orang tua. Dan biasanya selanjutnya dilakukan di akhir unit pembelajaran. Nah, di sini sudah terlihat jelas Bapak Ibu bahwasanya untuk assessment of learning ini itu tujuannya itu mungkin sedikit berbeda ya tadi dengan uh, assessment as learning ataupun assessment for learning, yang mana untuk tujuan tadi itu adalah kebaikan secara bertahap. Nah, di sini di assessment of learning ini secara spesifik dijelaskan bahwasanya ini digunakan untuk menilai capaian dan juga untuk membandingkan prestasi dari suatu peserta didik dengan standar yang ada. Nah, masalahnya adalah kebiasaan atau hingga saat ini mayoritas kita masih melakukan pengambilan keputusan mayoritas itu berdasarkan assessment of learning ini, capaian pembelajaran ini. Tidak salah tentunya, tidak salah, karena itulah memang ya kita ingin menunjukkan bahwasanya siswa kita setelah belajar mereka harus menguasai materi-materi tertentu. Mereka harus mencapai kompetensi-kompetensi tertentu. Kalau mereka mencapai kompetensi tersebut, itu mereka bisa. Kalau mereka tidak mencapai itu berarti mereka belum bisa, perlu dilakukan perbaikan. Ini memang bagus untuk mendapatkan bukti atau mengevaluasi akhir. Tapi ketika kita ingin mengkombinasikan, mengambil kebijakan berdasarkan tiga hal ini, justru itu lebih bagus juga. Ketika kita, kita ingin melihat bagaimana assessment of learning ini dijadikan untuk mengambil keputusan akhir. Tapi kita juga perlu pertimbangkan bagaimana perkembangan siswa kita berdasarkan tahap per tahapnya dengan menggunakan AFL tadi, menggunakan AAL tadi. Nah itu kita akan melihat bagaimana siswa kita itu secara uh, kemampuan, keterampilan mereka tuh bertahap berkembang. Kemudian ketika dievaluasi, apakah hasilnya itu sesuai dengan hasil AFL atau AA atau tidak, itu mungkin itu yang jadikan bahan evaluasi nantinya. Nah, di sini untuk assessment of learning ini sudah jelas bahwasanya di sini untuk penilaian yang sifatnya adalah sumatif. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, bisa kita katakan untuk melihat progres pembelajaran yang merupakan definisi dari formatif, itu bisa kita kategorikan AFL dan AAL. Nah, kan untuk penilaian sumatif itu berupa AOL. Nah, untuk assessment of learning ini biasanya tugas kinerja itu digunakan untuk memandu peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang dinilai. Ini bedanya. Ketika kita memiliki tugas kinerja untuk AAL, untuk AFL, dan untuk AOL, ketika di AAL dan di AFL, tugas kinerja ini itu untuk membantu peserta didik berkembang pengetahuannya, untuk melihat progresnya. Nah, sedangkan untuk AOL juga bisa kita lakukan tugas kinerja, tapi tugas kinerja itu adalah untuk memandu peserta didik menunjukkan kinerja yang akan dinilai. Nah, rambu-rambunya udah jelas, kamu harus ngapain, kamu kemampuannya harus A, B, C. Nah, dengan tugas kinerja ini, siswa itu diminta untuk menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Beda dengan AOL dan AFL, ketika tugas kinerja diberikan, itu digunakan untuk memandu siswa berkembang, untuk memandu siswa, untuk mendampingi siswa, untuk bisa memahami materi dengan lebih baik, untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih meaningful. Nah, seperti itu. Nah, untuk di sini kita lihat bahwasanya fokus dari AOL ini untuk melihat capaian belajar siswa, daripada
Yaitu bentuknya itu bisa jadi PTS, AS, ujian nasional, ujian madrasah, dan berbagai bentuk penilaian yang sifatnya adalah sumatif.